Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Isinta. Di sini saya akan menjelaskan PPT mata kuliah Quran dan Hadis dengan materi pengertian hadis, sunnah, kabar, dan atsar dengan dosen pengampu Bapak Rahmat S. HIMPD. Kata al-hadis adalah kata mufrad yang jamaknya adalah al-ahadis dan dasarnya adalah tahdis, artinya pembicaraan. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti, diantaranya ialah al-jadid, artinya yang benar, lawan kata al-qadim, artinya yang lama. Dalam arti ini menunjukkan adanya waktu dekat dan singkat. B. Al-tarik, artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. C. Al-kabar, artinya berita. D. Al-sunnah, artinya perjalanan. Contoh sunnah, dan dalam tataran hukum Islam sunnah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal ini diterapkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Pengertian kabar. Al-kabar dalam bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata kabar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk kabar, tetapi tidak setiap kabar adalah hadis. Ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada kabar, sebab setiap hadis dikatakan kabar dan tidak dikatakan bahwa setiap kabar adalah hadis. Pengertian atsar. Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa. Para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing. Di antaranya adalah A. Jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. B. Menurut ulama lain seperti ulama Kharasan, atsar untuk hadis mauquf dan kabar untuk hadis marfu. Perbedaan hadis dengan sunnah, kabar, dan atsar. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Hadis dan kabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa kabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis adalah merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada dua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan mengambil salah satu dari keduanya. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.